Halo Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Hari ini saya ingin membacakan satu kisah di dalam Dhammapada Atthakatha bab 1 syair 17, kisah tentang Dewa Data. Mari bersama-sama kita renungkan dengan baik, sehingga kisah ini dapat menginspirasi Anda dan keluarga. Ketika berdiam di Wihara Jetavana di kota Kosambi, di kota Sawati, Sang Buddha membabarkan syair ke-17 dari Dhammapada ini yang merujuk kepada Dewa Data. Suatu saat Dewa Data menetap bersama Sang Buddha di Kosambi. Selama tinggal di sana, ia menyadari bahwa Sang Buddha menerima banyak perhatian, penghormatan maupun pemberian dari umat. Dia merasa iri hati terhadap Sang Buddha dan berhasrat untuk memimpin persamuan sangha. Suatu hari ketika Sang Buddha sedang memberikan khotbah di Wihara Waiwana di Rajagaha, Dewa Data mendekati Sang Buddha dan dengan alasan bahwa Sang Buddha sudah semakin tua, dia berharap sangha akan dipercayakan dalam pengawasannya. Sang Buddha menolak permohonannya serta menegurnya dan berkata bahwa dia telah menelan air ludah orang lain. Sang Buddha kemudian meminta sangha untuk mengeluarkan pengumuman Pakka Samiyak Kama sehubungan dengan kelakuan Dewa Data. Dewa Data merasa tersinggung serta bersumpah untuk membalas dendam kepada Sang Buddha. 3 kali dia mencoba untuk membunuh Sang Buddha. Pertama dengan menyewa beberapa orang pemanah, kedua dengan menaiki ke atas bukit Wijakota dan menjatuhkan sebuah batu besar kepada Sang Buddha, dan ketiga dengan membuat gajah Nalagiri untuk menyerang Sang Buddha. Pemanah sewaan kembali dengan pencapaian tingkat kesucian Sotapati tanpa menyakiti Sang Buddha. Batu besar yang didorong jatuh oleh Dewa Data sedikit melukai ibu jari kaki Sang Buddha, dan ketika gajah Nalagiri berlari menuju hadapan Sang Buddha, yang menjadi jinak di hadapan Sang Buddha. Dengan demikian Dewa Data gagal untuk membunuh Sang Buddha. Dia pun mencoba siasat lain. Dia mencoba untuk memecah belah sangha dengan cara membawa pergi beberapa biku baru bersamanya ke Gaya Sesa. Namun demikian, banyak di antara mereka yang dijemput kembali oleh Sang Sariputra Tera dan Mahamoggallana Tera. Kemudian Dewa Data jatuh sakit. Setelah menderita sakit selama 9 bulan, dia meminta murid-muridnya untuk membawanya menghadap Sang Buddha. Dan karena itu, ia melakukan perjalanan ke Wihara Jetavana. Mendengar Dewa Data akan datang menemuinya, Sang Buddha berkata kepada murid-muridnya bahwa Dewa Data tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menemuinya. Ketika Dewa Data dan rombongan mencapai kolam di dekat Wihara Jetavana, para pengikutnya meletakkan tempat tandunya di tepi kolam dan mereka pergi mandi. Dewa Data bangun dari tempat pembaringannya dan menjajakkan kedua kakinya di tanah. Ketika itu juga kakinya terjerembab ke dalam tanah dan sedikit demi sedikit dia tenggelam. Dewa Data tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Sang Buddha karena perbuatan jahat yang telah dia lakukan terhadap Sang Buddha. Setelah kematiannya, dia terlahir di neraka Awiji, tempat yang penuh dengan penyiksaan terus-menerus. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair berikut. Si pembuat kejahatan menyesal dalam kehidupan ini. Ia juga menyesal dalam kehidupan yang akan datang. Ia menyesal di kedua alam kehidupan. Ia sangat menyesal ketika merenungkan perbuatan jahatnya, dan ia akan lebih menderita lagi setelah terlahir di alam sengsara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita pahami kisah tentang Dewa Data ini, maka kita akan menghentikan perbuatan buruk yang tumbuh di dalam diri kita, baik dari sisi kemarahan, iri hati, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mari kembangkan kasih sayang, kembangkan cinta, dan tumbuhkan belas kasih di dalam diri kita, sehingga kelahiran kita di dunia ini menjadi berkah untuk diri kita dan semua makhluk. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.